Kenapa suami selalu membanggakan pelakor dan merendahkan istri? Ini jawaban batin dan ilmiahnya. Yang jauh bau wangi, yang dekat bau bangkai. Bun, peribahasa ini seringkali menggambarkan realita pahit yang dialami para istri ketika suaminya berselingkuh. Pelakor dipuja-puja, dianjung-anjung seakan-akan tanpa celah. Padahal yang setiap hari melayani, merawat, mendoakan justru adalah bunda sendiri. Tapi kenapa justru bunda yang selalu disalahkan? Kenapa suami membanggakan pelakor yang notabene hanya hadir dalam waktu singkat, penuh kepalsuan dan tanpa tanggung jawab? Tenang bunda, ini bukan tentang kurangnya cinta dari bunda. Ini bukan soal wajah, bentuk tubuh, atau pelayanan yang tidak maksimal. Tapi ini soal batin yang sudah terkena kabut hitam. Soal getaran energi yang mulai melemah karena luka dan kecewa yang terlalu dalam. Di video ini, Bunda akan saya ajak menyelami dua sisi, yakni sisi logika dan sisi batin. Kita akan bongkar kenapa suami bisa membanggakan pelakor, apa yang terjadi secara psikologis dan spiritual, dan bagaimana Bunda bisa mengambil kembali kekuatan batin itu untuk menyadarkan suami tanpa harus teriak, tanpa harus ngemis cinta, cukup dengan ketenangan dan doa yang bergetar. Secara psikologis, ada sebuah fenomena yang disebut halo effect. Ini adalah bias kognitif, di mana seseorang cenderung menilai semua hal dari satu sisi positif saja. Ketika suami berselingkuh, dia sedang ada di dalam fase mabuk emosi, sehingga pelakor terasa menyenangkan, manis, pengertian, bahkan terlihat lebih cantik dari realitanya. Suami tidak sedang rasional. Dia sedang berada dalam efek hormonal yang membuat dopamin atau zat kesenangan di otak ini meningkat karena hubungan terlarang itu. Sama nih bun, seperti anak kecil yang baru punya mainan, yang belum tahu celahnya, belum bosan, dan belum sadar konsekuensinya. Sementara itu, istri adalah realita. Istri adalah tempat suami pulang dan menghadapi kenyataan. Ada tagihan, ada anak-anak, ada luka masa lalu, ada kekurangan, maka secara logis suami yang belum matang batinnya akan lari ke tempat yang tidak menuntut dan memuja tempat pelarian itu sebagai pembenaran. Nah, ini bukan karena bunda kurang baik, tapi karena dia belum bisa berdamai dengan kehidupannya sendiri. Dan sayangnya, yang paling mudah disalahkan adalah orang yang selalu ada, yakni istrinya. Nah, kalau kita lihat dari sisi batin lebih dalam lagi, ketika seseorang hidup dalam dosa, maka hatinya mulai ditutupi oleh rana atau kabut gelap yang menutupi nurani. Allah menyebut ini dalam Al-Quran sebagai kalabal rona ala qulubihim. Artinya, tidak demikian. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutup hati mereka. Saat suami berbuat zina atau terikat hubungan haram, maka nuraninya mulai gelap. Akalnya disihir oleh hawa dan nafsu. Energi batin pelakor bisa saja berasal dari niat manipulatif dan dalam beberapa kasus bisa ada unsur metafisik atau ilmu pemikat yang benar-benar digunakan. Apalagi kalau pelakor itu sering berdandan dengan niat menggoda, memakai parfum untuk laki-laki lain, atau bahkan melakukan amalan-amalan khusus untuk mengikat. Nah, maka getaran batinnya memang bisa menusuk hati suami bukan karena cinta, tapi karena terikat. Sementara bunda yang penuh luka, sering menangis, kecewa, hancur, merasa tidak berharga tanpa sadar, di sini energi bunda mulai menurun.
aura Bunda melemah. Maka suami pun merasa hambar, tidak nyaman, dan tidak merasa hidup saat bersama Bunda. Nah, Bunda bukan kurang, tapi karena getaran cinta itu butuh dihidupkan kembali. Butuh dibersihkan dari luka, dari prasangka, dan dari rasa ingin membalas. Bunda, banyak klien Bunda Yayula yang bilang, kenapa sih pelakor itu yang dikasihani? Bukannya saya yang disakiti? Jawabannya ada pada dinamika psikologi manipulatif. Pelakor sering memainkan peran sebagai korban, Bun. Dia menunjukkan bahwa dia ini menderita. Dia menunggu, dia ingin dicintai dengan halal. Dia menangis, bahkan pura-pura ingin bunuh diri. Maka suami yang lemah secara spiritual akan terjebak dalam perasaan bersalah dan heroisme palsu. Lalu, suami justru menekan istrinya agar mengalah, karena dia tak ingin terlihat jahat di hadapan pelakornya. Padahal dia sedang melarikan diri dari tanggung jawab. Nah, jika Bunda sedang ada di kondisi ini, secara psikologi, hal yang bisa Bunda lakukan adalah yang pertama, bangun ulang harga diri dan citra diri. Ketika Bunda mulai merasa tidak berharga, maka secara psikologis, Bunda akan menampilkan bahasa tubuh yang lemah, suara yang kecil, dan emosi yang pasif. Ini membuat suami merasa tidak respect. Maka mulailah aktif merawat diri, perbaiki postur tubuh, dan mengisi waktu dengan kegiatan yang membuat Bunda merasa bernilai. Yang kedua, komunikasi yang tenang tapi tegas. Hindari drama, jeritan, atau omelan panjang. Sebaliknya, gunakan komunikasi afirmatif. Aku tahu kamu sedang terjebak. Aku tidak akan ikut tenggelam. Aku akan kuat sampai kamu sadar. Tapi aku tidak akan mengemis cintamu. Nah, yang ketiga, lakukan batas tegas atau boundaries. Jangan biarkan suami seenaknya keluar masuk rumah tanpa tanggung jawab. Atur batas ya Bunda. Jika kamu mau pulang, ayo kita atur ulang arah rumah tangga. Tapi kalau kamu masih main dua kaki, aku akan menjaga diriku sendiri. Lalu secara batin atau spiritual, Bunda bisa lakukan hal ini. Yang pertama, pulihkan energi batin Bunda. Bunda bisa mulai dengan zikir Ya Latif, Ya Wadud, Ya Qohar setiap malam. Duduk di tempat yang tenang, tarik nafas yang dalam, lalu ulangi asma ini sambil membayangkan hati Bunda dilapisi cahaya dan ketenangan. Yang kedua, doa untuk menyentuh batin suami. Saat suami tidur, pegang tangannya atau letakkan tangan di dadanya. Ucapkan di dalam hati, Ya Allah, lembutkanlah hati suamiku. Sadarkanlah ia dari gelapnya nafsu. Dan kembalikan ia pada cahayamu dan cinta sejati dalam rumah tangga kami. Yang ketiga, gunakan garam aura atau media spiritual untuk membuka mata batin. Gunakan media yang bisa mengangkat energi negatif di rumah atau pada diri suami. Seperti garam aura, ruqyah energi, atau zikir dengan wasilah tasbih anura. Yang keempat, perbanyaklah sujud malam. Sujud bukan hanya tempat meminta, tapi tempat mengalirkan energi pasrah. Doa dari hati yang hancur di sepertiga malam, itu doa yang ditunggu oleh Allah. Bunda, ini bukan tentang siapa yang lebih cantik, ini bukan tentang siapa yang lebih baik, tapi ini tentang siapa yang bisa bertahan tanpa kehilangan dirinya sendiri. Jangan buang waktumu menjelaskan kepada suami yang hatinya sedang tertutup. Tapi kuatkan batinmu, bersihkan energimu, dan biarkan Allah yang menyadarkannya lewat getaran batin Bunda yang kembali jernih. Kalau Bunda sedang berada di titik ini dan butuh panduan ikhtiar batin,
Bunda bisa hubungi nomor di bawah ini ya Bunda ya. Dengan menghubungi nomor tersebut, Bunda akan saya bantu bimbing langkah Bunda untuk ikhtiar, untuk mengembalikan cinta suami kepada Bunda. Oke, baik Bunda, begitu ya. Itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bunda. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya Bunda, agar lebih banyak istri yang terbantu untuk ikhtiar dan tidak putus asa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.